يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian lanjutan tafsir surah Al-Balad insyaallah taala. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Sebelum kita bahas tentang surah Al-Balad, saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sekarang ini berada di bulan Muharram, bulan suci ketiga dari sisi urutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram bersama Rajab, bersama keistimewaannya, yaitu di mana seluruh amal kita dilipat gandakan, apakah itu maksiat lipat gandakan dosanya, dan juga amal saleh lipat gandakan pahalanya. Oleh karenanya, pastikan di bulan mulia ini kita tidak mengamalkan kecuali sesuatu yang disyariatkan, dan tidak mengamalkan sesuatu yang disyariatkan kecuali dengan cara yang disyariatkan. Mengingat di bulan mulia ini banyak sekali amal-amal yang tidak disyariatkan dilakukan dibanding dengan yang disyariatkan. Tuntunan Rasulullah SAW, kita dianjurkan menghidupkan puasa sunnah di bulan mulia ini. Bahkan Rasulullah menganggap puasa sunnah terbaik atau puasa terbaik setelah Ramadan, puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan yang dilakukan di bulan Allah Muharram. Lakukan satu dari 9 varian puasa sunnah dengan tidak meyakini kehususan dan keharusan puasa ini dilakukan di bulan Muharram. Karena 9 varian ini boleh lakukan kapan saja, kecuali yang memang dihususkan untuk dilakukan di bulan mulia ini, yaitu puasa Tasu'a dan Ashura. Ada 4 opsi kata Syekh Utsaimin, tanggal 9, 10, atau nggak bisa tanggal 9, 10, dan 11,
atau kemudian 9, 10, 11. Namun perlu digarisbawahi untuk puasa yang satu ini, yang tanggal 9, 10, dan 11, dilakukan dengan semangat dan niat untuk menyelisih tradisi ahlul kitab. Mengingat ada hadis dhaif riwayat Imam Tabrani yang menganjurkan puasa 9, 10, 11. Di saat kita mengamalkan 3 hari 9, 10, 11 bukan karena sedang mengamalkan hadis dhaifnya. Kemudian yang keempat, opsi yang terakhir, puasa di tanggal 10 saja. Ya, di tanggal 10 saja. Ini makruh kata beliau. Jadi ada 4 opsi puasa sunnah yang bisa kita lakukan dengan keistimewaan ketika Rasulullah ditanya dari umat Muslim, yukaffiru sanal madiyah. Puasa Asyura itu dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Baik, seperti biasa, sebelum kita memasuki bahasan tentang surah Al-Balad ini, kita baca terlebih dahulu, yaitu ayatnya. Dan kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu kita hanya baca dari ayat 1 sampai ke ayat 9 atau 10. Ya kan? Hanya 10 ayat untuk 11 dan 20. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Baik, barakallahu fiikum. Ada yang mau baca? Fadhal akhi. Coba antum baca. Rajab. Ya, sebagaimana yang tersirat dalam surat Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12
asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum dzalika ad-dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Sejak pertama kali Allah ciptakan langit dan bumi, 4 di antaranya suci. Dan ini adalah ketetapan agama yang lurus. 4 bulan suci yang dimaksud ini dalam khutbah beliau ketika di tanggal 10 Zulhijjah ketika haji di dekat Jumratul Aqabah, dalam penggalan hadis riwayat Imam Bukhari di antaranya beliau katakan as-sana isna asar sa'ar minha arba'atul hurum thalathatum mutawaliyat Dzulqa'dah wal Hijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar ma baina wa Jamada wa Sya'ban. 1 tahun terdiri dari 12 bulan, 4 bulan di antaranya suci, 3 bulan secara berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan lagi yang berada di antara Jamadal Akhir dan bulan Sya'ban. Ini bulan suci. Dan Ramadan tidak termasuk dalam bulan suci. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya dengan segala keistimewaan yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah sang pencipta, Allah segala maha. Ya kan? Allah mengharamkan, Allah mensucikan tempat, dan Allah kemudian mengistimewakan 4 bulan. Ya kan, dari 12 bulan yang ada Allah sucikan bagian tertentu ya kan dari bumi ini untuk disucikan, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Ya kan, dengan keistimewaan tertentu. Bahkan orang baru dianggap menjadi tamu Allah di dunia ini, ya kan? Salah satunya ya kan ketika melaksanakan umroh dan haji. Dan yang ketiga apa? Cuma ada 3, yaitu orang yang berperang di jalan Allah. Wabdullahi thalath, kata Rasulullah. Tamu Allah di dunia hanya ada 3. Al-Ummar wal Hujjat wal Ghazi fi sabilillah. Itu orang yang umrah, haji, dan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika orang berkunjung ke kota Mekah ini, Masya Allah, luar biasa istimewanya. Apalagi di bulan suci. Apalagi antum ketika haji itu berada di tempat yang suci, di bulan yang suci, di hari yang paling istimewa di antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ini Masya Allah luar biasa. Dan itu tidak dimiliki kecuali mereka yang berada di tanah suci di saat itu sedang melaksanakan haji. Walaupun sekarang ini agak sedikit sulit, ya kan? Tidak semudah dulu ke sana. Mari kita kemudian berjuang semampu yang kita bisa dan berdoa agar dimudahkan kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya, wa anta hillum bihadal balad itu. Dan kamu Muhammad bertempat tinggal di kota ini. Orang-orang Yahudi dulu, Bani Nadir Qainuqa dan Bani Quraidah, ketika diusir dari Yaman oleh Raja Bukhtanasir, Raja Nasrani, karena ulah mereka, karena Yahudi dimanapun berada, dia selalu buat ulah. Kalau mereka sudah punya kuasa. Mereka kemudian hijrahnya ke pinggiran kota Yathrib. Itu bukan tidak ada alasan, karena dalam Taurat mereka bahwa Nabi terakhir itu kelak akan diusir dari kampungnya dan itu akan tinggal di kota Yathrib itu. Makanya Bani Nadir, Qainuqa, Quraidah itu tinggal di dalam kota Madinah, tapi di pinggirannya. Harapannya berdasarkan sejarah mereka bahwa Nabi kan kebanyakan dari keturunan Nabi Ishak alaihis salam. Mereka berharap itu, ternyata tidak. Mereka berharap, ya kan, dari mereka lah kemudian Nabi diutus, dan nanti ketika diusir dia hijrah ke kota Madinah. Ternyata itu meleset. Hijrahnya benar, tetapi Rasulullah SAW tidak tinggal di pinggiran kota
Ya kan? Kota Madinah, tapi tinggal di mana? Lahir dan dibesarkan di Mekah sampai kemudian beliau terusir, ya kan, diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah setelah hijrah 2 kali kemana? Ke Habasyah itu. Ya kan? Dan orang Arab tahu siapa Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul. Selama 40 tahun mereka tahu sepak terjang Rasulullah SAW. Makanya gelar Al-Amin ini menunjukkan bahwa mereka sudah terbiasa tahu siapa Rasulullah SAW. Ya kan? Gelar Al-Amin itu diberikan sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul. Tapi ketika telah membawa risalah, mengingkari kemungkaran, mengajak kema'rufan, ya kan? Lalu mereka menentangnya. Maka berilah tuduhan yang tidak pantas bagi Rasulullah. Orang gila, syair, yang memutus hubungan kerabat dan seterusnya itu. Karena mereka bingung. Apa kata yang pas buat menghinakan untuk membuli Rasulullah? Karena mereka tahu, ya kan, semua orang tahu siapa Rasulullah SAW itu, ya kan? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan hikmahnya merintahkan beliau, walaupun kota Mekah ini tempat yang paling beliau cintai, kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Dan beliau di sisa akhir hayatnya, berapa tahun di Madinah? 10 tahun. Berarti 53 tahun Rasulullah berada di Makkah. Wa walidi wa ma walad. Dan demi bapak dan anaknya. Memang khilaf bainal ulama tentang makna wa walidi wa ma walad. Ada beberapa tafsir terkadang bahwa walidi wa ma walad. Ada yang mengatakan bahwa ini yang dimaksud adalah Nabi Adam dan keturunannya. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keturunannya. Ada yang mengatakan itu adalah ya semua orang yang punya ayah dan punya anak. Dan ini kemudian yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Ya. Imam Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah umum mencakup orang tua dan anaknya. Dan makna ini pun dapat dijadikan sebagai salah satu dari tafsir ayat ini. Jadi kalau kita ingin menafsirkan dengan Nabi Adam dan keturunannya boleh, Nabi Ibrahim dengan keturunannya boleh, atau seorang ayah dengan anak keturunannya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, ya kan, dengan anak dan ayah dan keturunannya, menunjukkan bahwa orang tua itu, ya kan, sangat apa? Sangat penting posisinya dalam sebuah kehidupan. Dan anak belajar pertama kali tentang agamanya dari siapa? Dari orang tua. Ya alhamdulillah Allah lahirkan kita dari keluarga muslim sehingga fitrah Islam kita itu agak terjaga sampai sekarang ini. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassirani au yumajjisani. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu Islam. Itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka faktor lingkungan itu yang bisa merubah, melencengkan, ya kan, dari fitrah Islamnya. Bisa menjadi Yahudi kalau orang tuanya Yahudi, bisa Nasrani kalau orang tuanya Nasrani, bisa juga kemudian Majusi kalau orang tuanya Majusi. Bisa juga kemudian yang tadinya orangnya Majusi, ya kan, seiring dengan waktu Allah berikan hidayah kepadanya karena faktor lingkungan di mana dia sekolah, di mana dia berteman, yang menyebabkan dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan itu tidak mustahil atau tidak tertutup kemungkinan orang dilahirkan dalam keadaan Islam, qadarullah nikah dengan orang kafir bisa kafir. Berapa banyak orang yang murtad. Oleh karenanya, ya kan, kita senantiasa minta kepada Allah hidayah sampai tutup usia kita. Apapun tantangan dalam hidup ini, mudah-mudahan bisa kita lewati dan jangan sampai kemudian kita wafat kecuali dalam keadaan apa? Islam. Itu yang Allah harapkan kepada kita. Kuncinya apa? Kita dituntut untuk senantiasa bertakwa kepada Allah sampai tutup usia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ayo orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian apa? Mati sebelum kalian apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena kematian itu suatu hal yang misterius. Oleh karenanya Allah menuntut kita setiap detik dalam kehidupan kita harus merupakan perwujudan dari ketakwaan kita kepada Allah. Artinya jangan pernah berani maksiat. Sebab kita nggak tahu, jangan-jangan di saat bermaksiat itu Allah cabut nyawanya. Ada orang yang sedang mabuk meninggal. Ada orang yang sedang ngerampok meninggal. Orang sedang begal dikeroyok mati kemudian. Jangan sampai itu terjadi pada kita dan anak keturunan kita. Nah, disinilah pentingnya kemudian peran orang tua. Itu sangat besar dalam menjaga ya kan, akidah atau agama sang anak. Termasuk kemudian ketika menikah gitu. Ya, nikahkanlah mereka dengan orang yang baik agamanya. Sahabat mulia Bilal bin Rabah itu nikah dengan saudari kandung Abdurrahman bin Auf. Hitam lebang dengan orang yang cantik. Kaya raya dengan orang yang tidak punya kelas sosial sebelumnya. Tapi karena iman dan ketakwaannya, karena kesalehannya, keluarga Abdurrahman bin Auf rela menikahkan dengan sahabat mulia Bilal. Lihat pada saat itu. Dalam rangka menjaga agama kan begitu. Tapi dia sekarang, Masya Allah, orang tua kebanyakan hanya melihat kamu punya apa, kerjanya apa. Kalau yang datang Mercy, dengan datang barangkali yang apa, atau kemudian naik motor, walaupun rajin sholat dan segala macam, sementara yang satu tidak, pilih yang mana kira-kira? Udahlah yang ini aja, nanti kan bisa diajak ngaji. Kan begitu? Bukan tidak boleh kita menikahkan dengan orang yang hartawan. Tapi pertama kali yang dilihat, yang diperintahkan Allah dan Rasulnya adalah apa? Agama. Kemudian laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Banyak riwayat terkait dengan ini dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ikrimah, Mujahid, Ibrahim An-Nakhi, Aisyah Ad-Dhahak dan lainnya. Ya kan? Bahwa makna yang dimaksud ialah dalam keadaan tegak lurus, kata beliau. Atau Ibnu Abbas dalam suatu riwayat bersumber darinya menambahkan dalam keadaan tegak lurus di dalam perut ibunya. Al-Kabad artinya tegak lurus. Kesimpulan dari pendapat ini menyatakan bahwa kami telah menciptakan manusia dengan sempurna dan tegak semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu kemudian menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Al-Infitar ayat 68 sampai 6 ayat 8. Fadhal adzan. Adzan. Silakan. Taib.
Jadi ada beberapa makna terkait dengan laqad khalaqnal insana fi kabad. Makna yang kedua fi kabad, berada dalam kesabayan ini, ada yang mengartikannya tentang proses susahnya proses penciptaan manusia, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mujahid rahimahullahu ta'ala, yaitu kata beliau dari nutfah menjadi alaqah, menjadi segumpal daging, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud terkait dengan proses penciptaan manusia. Nah, dengan kata lain, manusia diciptakan dalam keadaan susah payah. Dan Mujahid mengatakan bahwa ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain dalam surah Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wadathu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Dan kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu dan ayahnya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah, termasuk ketika menyusui selama kurang lebih 24 bulan, 2 tahun. Ya kan? Kemudian murid sahabat mulia Abdullah bin Abbas, yaitu Sa'id bin Jubair, yang mengatakan atau menafsirkan firman Allah tadi, laqad khalaqnal insana fi kabad, makna fi kabad dalam keadaan susah payah tadi. Beliau katakan itu dalam keadaan susah dalam mencari penghidupan. Sementara Ikrimah mengatakan dalam keadaan susah payah yang berkepanjangan. Jadi banyak makna laqad khalaqnal insana fi kabad. Namun Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, beliau menyimpulkan bahwa makna yang tepat terkait dengan laqad khalaqnal insana fi kabad, beliau katakan bahwa manusia itu berada dalam kesusahan menghadapi semua urusan dan penanggulangannya yang sangat berat. Memang ya, kehidupan di dunia ini Allah ciptakan sebagai ujian. Ya, kaya miskin adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia hidup di dunia ini tanpa mengalami kesusahan. Ya kan? Pasti ada masa-masanya di mana kemudian orang itu ada kesusahannya. Sekalipun dia kaya raya. Ya kan, di saat mungkin kaya raya, kata kita enak jadi orang kaya, semua serba semua terpenuhi. Siapa bilang? Dengan adanya dokter pribadi, makan tidak bisa sembarangan. Mau makan, Pak, tadi kan udah cek kolesterolnya tinggi, darahnya sekian, nggak jadi makan. Ya kan? Dalam hal ini lebih enak jadi orang miskin. Kalau orang miskin, enak kayak makan. Habis itu kolek baru ke rumah sakit. Ya kan? Tapi kita merasakan nikmatnya makanan itu, walau kemudian berdampak buruk pada kesehatan kita. Sementara si kaya nggak bisa makan. Lebih tersisa mana kira-kira, Pak? Orang kaya yang mampu beli makanan, tapi nggak bisa makan karena dia sakit. Atau kita mampu makan tapi nggak ada yang dimakan. Keduanya tidak enak. Yang enak itu adalah mampu beli makanan, bisa makan. Ya, semua manusia akan mengalami kesusahan itu. Ya kan? Apalagi begitu milih pasangan. Banyak bagian milih pasangan susah sekali. Karena targetnya terlalu tinggi. Wanita pengen dapat suami sekaya Nabi Sulaiman, seganteng Nabi Yusuf, sesoleh Nabi Muhammad, mimpi. Ya kan? Yang cowok juga begitu. Masang standar tinggi, pengen yang cantik, tinggi, putih. Ya kan, mapan, keluarga baik. Susah, memang ada tapi susah.
Ya, begitu dapat, apakah kamu akan berakhir kesusahan? Tidak. Pasti ada masalah dalam kehidupannya. Karena memang Allah ciptakan dunia ini darul bala. Maka kita hadapi dengan kesabaran. Kemudian ayahsabul insan. Ayahsabul insan alla yaqdiru 'alaiha. Apakah manusia menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Ya kan? Kalau kita adalah seorang penguasa, pasti ada orang di atas kita. Di atas kita masih ada zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun itu menganggap dirinya punya kuasa absolut. Ya apa tidak? Sampai dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Karena standar manusia saat itu dalam genggaman dia pada saat itu. Siapa yang enggak beriman, enggak percaya, enggak patuh sama dia, kalau enggak disiksa, dibunuh. Kan begitu. Enggak ada orang yang berani nentang dengan tangan besinya. Tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menenggelamkannya dengan makhluk ciptanya berupa laut merah. Tenggelam dia. Saat itu dia mengatakan, al-an. Apa namanya? Dia mengatakan dalam surah Yunus itu, amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Saya telah beriman kepada zat yang diimani oleh Bani Israel. Allah katakan, al-an wa qad asaita min qabl wa kunta minal mufsidin. Ya kan? Kamu baru sekarang nih ngakuin. Dulu kemana aja ente? Setelah kelelep baru ngakuin, ya kan, Tuhannya Bani Israel. Dan Allah badikan sekarang itu sebagai apa? Pelajaran bagi kita. Bahwa ada orang yang berada di atas apa? Di atas kita. Di atas, ya kan? Maka kita tidak boleh sombong. Karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Karena manusia, siapapun kita, itu hanya Allah dengan sifat satarnya menutup aib kita. Andai kata Allah tampakkan aib kita, nggak ada orang yang muji kita. Ya kan? Karena manusia tidak maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan makna ayat ini, yaitu yang mengambil hartanya. Apakah manusia menyangka bahwa sekali tiada orang seorang pun yang berkuasa atasnya, atau yang bisa mengambil atau melenyapkan hartanya? Walaupun kita punya tim yang luar biasa solid untuk menjaga kestabilan keuangan dan segala macam, kalau Allah berkehendak, ya kan, dikirim krisis saja atau penyakit aja, tidak langsung bersentuhan dengan usaha kita, tapi bisa kemudian pada saat COVID itu perusahaan kolab, ya apa tidak? Hanya dengan senjata yang sangat kecil. Atau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penyakit pada seorang, Allah habiskan hartanya. Saya ada dua cerita nyata terkait dengan ini. Ada seorang anak muda kaya di usia 40 tahun. Dia habis SMA berbisnis. Dia nikah. Saya ketemu dia di saat usia 46. Setelah 6 tahun kena penyakit Alzheimer. Di awal kena penyakit Alzheimer sebelum parah. Ya kan? Dia mengatakan, ya sudahlah, harta banyak, tinggal berobat aja nanti. Di mana rumah sakit yang dianggap bisa mengobati penyakitnya, dia datangin. Seluruh hartanya sampai habis. Kecuali rumah, mobil, dan istri solehah yang menemaninya. Apa kata istrinya? Saya ingat perjalanan suami saya, Pak Ustadz. Ini teguran Allah kepada kita dan suami saya. Suami saya kalau sudah berusaha jangan sampai ada yang menghalangi, dia libas, dia bilang. Menghalalkan segala macam cara. Allah kasih kami kejayaan. Bisnis kami di usia suami saya 40 tahun. Puncak kejayaan kami. Perusahaan di mana-mana. Allah beri penyakit cuma Alzheimer, Pak. Otak menggerut. Ketika saya ketemu dengan beliau, tidak ada nampak mantan orang kaya. Persis seperti gembel di pinggir jalan, mohon maaf. Setelah 6 tahun, hartanya habis. Ada yang 25 tahun. Membangun kerajaan bisnisnya hanya 6 bulan habis. Ditipu oleh kawan dekatnya, orang kepercayaannya.
Ya kan? Semua kemudian menjadi hutang piutang. Dia bayar, dijual seluruh aset, tinggal satu rumah, hutang masih 800 juta, harga rumah 600 juta. Dia minta tangguhkan. Kemudian kami ada perkumpulan di Bintaro, beliau kecelakaan lalu lintas, karena dia mikirkan, kenapa ini terjadi? Kenapa orang-orang dan mungkin selama ini saya. Ya kan? Bahkan ingin mengembangkan usahanya ke dunia travel pada saat itu. Ketabrak beruntun, tangan dan kaki patah. Rumah yang sedianya buat bayar itu tadi ditangguhkan, kemudian terjual berobat dan dia jatuh miskin tinggal di rumah saudaranya. 25 tahun 6 bulan Allah habiskan. Oleh karenanya agar kemudian harta itu manfaat, infakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta kita yang sebenarnya. Ya kan? Apalagi antum kalau punya istri konsumtif. Dalam pengalaman saya membawa jemaah dari 2002 ya kan, sampai sekarang ini haji maupun umrah, ada satu wanita, Masya Allah, belanjanya itu sampai 52 koper. Dan ini satu-satunya 52 koper, nggak pernah mikir ini kayak duitnya nggak berseri. Ya kan, harga 4.000 rial 12 juta sejadah. Murah nih Pak Ustadz, bungkus. Ya kan? Dan suaminya pun nggak ngeluh, Pak. Ini kayaknya duit banyak banget. Bahkan yang dibungkus itu bukan hanya belanjaan yang 52 koper tadi dikargokan sama dia. Tapi ada resepsionis ganteng dibungkus juga sama dia. Pada akhirnya cerai sama suaminya dan nikah sama resepsionis ini. Coba, sakit hati nggak antum? Udah ngabisin keluar banyak uang tuh tiba-tiba dikhianati. Ya kan? Maka kalau punya duit jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan antum berbagilah. Bahkan kemarin ada anak muda kaya raya. Saya bilang ke istrinya, tolong izinin dia poligami, Mbak. Bahkan Pak Ustadz, buat apa harta melimpah ruah? Saya dengar Anda ditinggal terus touring tuh, pakai mobil-mobil besar, mobil-mobil mewah, kadang pakai motor-motor besar. Gitu. Sepekan, 2 pekan. Lebih baik harta Anda itu bangun, buat bangun pesantren, bangun ini. Saya saranin buat pesantren. Cita-cita istrinya, anaknya 2 laki-laki supaya bisa kuliah di Madinah. Ya kan? Saya bilang kalau bisa suruh nikah lagi nih, suami baru umur 38 mau 39. Bisa 4 saya bilang gitu. Nggak akan berkurang jatah Anda, kayaknya luar biasa, Pak. Subhanallah. Ya kan? Termasuk antum yang kaya raya. Saya tinggal di sini, ini rumah mungkin sekitar 5 miliaran. Kalau istri cuma 1 sayang lah. Minimal 2 atau 3. Kesian banyak akhwat yang nunggu antum. Ya sekarang 1:6 Pak, di dunia 1:8. Nunggu yang soleh itu susah. Ya kan? Banyak yang janda. Kemarin ada janda 2 pengusaha kaya. Tapi dia nggak mau nikah. Saya bilang nanti kalau mau nikah tinggal WA saya saja. Ya kan? Usia masih 44 tahun, yang 1 53 tahun. Yang 53 nggak mau dia. Karena suaminya meninggal di Madinah. Ya kan? Dan insya Allah Rasulullah akan menjadi saksi bagi beliau. Dan beliau meninggal setelah Assalamualaikum habis sholat Isya. Kata beliau, oke, kalau anti pengen seperti itu, tinggal istiqomah di jalan Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anti wafat dalam keadaan Islam. Insya Allah akan pertemukan dia dengan suami. Dan dia nggak mau nikah. Kalau jangan berharap dengan orang ini. Dia kaya raya itu. Kalau yang satu kayaknya masih ada harapan. Nanti kan kasih tahu antum. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Jadi anak Adam mengatakan bahwa dirinya telah menjalankan harta yang banyak. Jumlah menurut Imam Mujahid dan Qatadah. Dan yang lain, ayahsabu an la yara wahad. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Mujahid mengatakan bahwa apakah dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya? Hal yang sama juga dikatakan oleh yang lainnya dari kalangan ulama asal. Ya kan? Jadi seakan-akan manusia begitu kaya itu seakan-akan melupakan nggak ada orang yang bisa menguasai, yang memantau dia. Andai kata manusia tidak ada yang memantaunya, Allah Subhanahu wa taala memantau dan mengendalikan mereka. Allah bisa
menghilangkan, ya kan, seketika apa yang kita miliki itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah memberikan kepadamu dua buah mata yang dengannya kedua mata itu bisa melihat, walisana wa syafatain, dan kemudian lidah yang dengannya dia bisa berbicara lalu dapat mengungkapkan apa yang terkandung dalam hatinya. Kan kadang orang walaupun kita nggak tahu harta orang itu berapa, kadang dia bercerita baik tahadusan bin nikmah atau untuk kesombongan, ya kan, sehingga terungkap berapa kekayaan dia dan seterusnya gitu. Artinya jangankan Allah, manusia kadang juga tahu berapa, ya paling tidak ketika orang ditanya kamu tinggal di mana, dia semen, oh berarti orang kaya menengah ke atas, kan gitu kan. Tidak perlu kemudian oh kamu miskin, nggak mungkin. Sementara rumah besar-besar. Tapi kalau ukuran kaya seperti orang Arab, yaitu istrinya 4, orang yang di Yasmin rata-rata miskin. Karena istrinya 1 masalahnya kan. Walisana wa syafai, dan 2 buah bibirnya, yaitu yang membantunya untuk berbicara dan makan serta menjadi anggota yang memperindah penampilan wajah dan mulutnya. Taib. Kemudian wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ada jalan menuju surga, ada jalan kemudian menuju neraka. Ya kan? Tinggal kemudian kita milih dari 2 jalan ini, apakah ingin jalan kebaikan atau jalan keburukan. Ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas innahuma najdan, najdul khairi wa najdul syarr. Fama jala najdul syarri ahabba ilaikum min najdil khair. Hai manusia, sungguhnya keduanya ada 2 jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maka apakah yang membuat jalan keburukan itu lebih kalian sukai daripada jalan kebaikan? Dan orang yang beriman kepada Subhanahu wa taala dan beriman kepada yaumil akhir, tentu dia akan lebih memilih jalan kebaikan. Bahkan secara fitrah manusia, walaupun akalnya kadang-kadang menolak jalan kebenaran itu, ya kan? Tapi fitrahnya biasanya itu menerima jalan kebaikan. Coba ketika kita mau nikah, bahkan orang yang kaya tadi, anak muda yang kaya ini, dia nikah dengan wanita yang nggak pernah pacaran. Dia nyari orang kampung. Pak Ustadz, di Jakarta nggak ada wanita yang baik, Pak Ustadz. Kok Anda bilang seperti itu? Semuanya teman saya itu orang dugem. Pada saat dia nakalnya. Qadarullah dapat teman soleh, punya adik. Istrinya orang kampung, Masya Allah, dan tidak neko-neko. Maka saya sarankan Bapak Ibu sekalian, yang punya anak, ya kan, khususnya laki-laki, Anda kaya, carilah kemudian mantu-mantu yang baik agamanya. Kalian tidak akan susah. Dan dia nggak banyak nuntut. Ini pun biasa, masalah pakaian biasa. Ya kan, mungkin bisa dia beli tas branded, tapi dia nggak lakukan itu. Kebahagiaan dia bukan ada di situ. Kebahagiaan dia ada pada ketaatan dan istiqomah dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak silau dengan harta yang melimpah ruah itu. Ini yang kita cari, wanita-wanita yang semacam ini. Termasuk kemudian kita juga. Kalau datang kepada kita, ikhwan, orang yang baik agama, kalau antum kaya, ya kan, nikahkan itu, walaupun dia miskin, tidak masalah. Kalau bisa antum modalin dia supaya kaya. Sehingga kemudian manfaat harta itu pasca meninggal antum, buat antum. Sebab Rasulullah katakan, ni'mal malus salih li abdis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu dimiliki orang yang saleh. Kalau antum punya mantu orang yang nggak ngerti agama, ya kan, boro-boro dia doain antum. Paling kalaupun dia ingat antum itu buat acara, kiai yang diundang buat doa. Iya kan? Dan itu mungkin nggak nyampe ke antum. Tapi kalau antum punya mantu yang saleh, dia selalu berpikir bagaimana kemudian harta, ya kan, kekayaan yang dimiliki sebab ba'dallah adalah sebab mertuanya ini, dia manfaatkan untuk kebaikan mertuanya. Mungkin dia bangun, gali sumur atas nama mertua, kemudian juga bangun wakafkan masjid dan segala macam dan seterusnya. Dia merintahkan anak cucunya, ya kan, baik dari keturunan dia atau keturunan
ya kan, anak yang lainnya dari mertua ini, ya kan, digiring semua untuk apa? Menjadi sumber kebaikan bagi kita yang sudah meninggal. Ini hikmah, ya kan, kita menikahkan anak kita dengan orang-orang baik. Kenapa seorang Abdurrahman bin Auf keluarganya bisa menerima Bilal bin Rabah yang tidak punya apa-apa? Bukankah dia tidak mampu mencari orang yang lebih baik dari Bilal bin Rabah? Zaman itu banyak pak orang soleh, iya apa tidak? Yang tampan banyak, tapi kenapa beliau pilih Bilal bin Rabah? Karena Bilal bin Rabah ini orang yang istiqomah dalam banyak hal. Jangankan yang wajib sunnah aja beliau istiqomah. Sampai Rasulullah SAW, ya kan, pernah suatu hari manggil beliau satu pagi, menanyakan tentang amalan apa yang beliau lakukan. Karena ketika malam itu Rasulullah berada di surga, Bilal berada depannya. Ini barangkali yang membuat keluarga Abdurrahman bin Auf itu kepincut untuk menikahkan beliau dengan, ya kan, saudarinya. Gelap wajah, badan itu tidak lagi ada artinya. Kenapa? Karena cahaya iman yang memancar dalam kehidupan itu jauh lebih mulia. Kita tahu sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menikahkan Asma. Abu Bakar itu orang kaya dia. Menikahkan putrinya Asma dengan siapa? Az-Zubair bin Awam, orang miskin. Tapi kemudian menjadi penghuni surga. Rasulullah SAW menikahkan putrinya dengan Fatimah dengan Ali. Ali adalah orang miskin. Ali bin Abi Thalib miskin. Tapi beliau orang saleh. 2 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu orang miskin, Pak. Ali bin Abi Thalib dengan Az-Zubair bin Awam. Ya kan? Sahabat mulia Umar menikahkan Asim putranya dengan seorang wanita, putri dari pemeras susu. Karena akidahnya yang kuat, kesalehannya luar biasa. Kalau bisa cari yang seperti itu. Agak banyak. Ya kalau bang bisa. Antum ini kan kenal ngaji bareng gitu. Antum punya anak perempuan, anak laki, jodohin. Itu jauh lebih bagus, tidak masalah. Ya kan? Ketika ditanya nanti sama anak cucunya. Dulu Abi sama Umi kenal di mana? Dijodohin sama bapak. Teman ngajinya kan enak itu. Dibanding kemudian ketika ditanya, Umi sama Abi kenal di mana? Kesenggol di angkot. Kan nggak nyaman gedung. Atau ketemu papasan di mana? Di mall. Oh, iya, bapak dan mama ini kayaknya orang gaul nih, kan gitu kan. Sejarah itu penting supaya kemudian itu termotivasi anaknya menjadi orang baik. Ternyata keturunan saya itu orang-orang baik. Dan seterusnya. Ini harapan kita semua. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon doanya. Ini kaki ini sedang bermasalah. Ya kan? Saya khawatir kemarin saat haji, tapi alhamdulillah saat haji tidak ada masalah. Ini masalah 2, saraf sama asam urat. Kalau asam urat baru pertama kali ini. Ya kan? Baru pertama kali ini kita nggak nyadarin ternyata usia itu sudah 50 tahun saya. Walaupun selera masih 17 tahun. Nggak pernah tua selera. Ya kan? Makanya nggak nyadar, ya qadarullah menyebabkan penyakit. Tapi kalau yang satu lagi itu memang kambuhan, udah lama, udah berkali-kali diobatin. Ya Allah kuliah, mudah-mudahan masih bisa jalan insyaallah taala. Baik, wallahu taala sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.